Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده فقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwan fillah rahimakumullah, di antara kisah palsu yang menyebar banyak di masyarakat adalah sebuah kisah yang pernah diungkapkan dalam sebuah kitab. Dulu di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat namanya Auf bin Malik al-Ashja'i. Beliau seorang sahabat yang sudah cukup tua usianya. Beliau punya seorang anak laki-laki yang sangat dia banggakan. Suatu waktu anaknya ikut berperang bersama dengan Nabi SAW, tapi beres perang ternyata anaknya nggak pulang. Sampai dapat kabar kalau anaknya ditawan oleh orang-orang musyrik. Lalu kemudian selanjutnya ikhwan fillah dapat info kalau anaknya pengen bebas maka harus ditebus dengan jumlah harta yang sangat besar. Akhirnya kemudian Auf bin Malik al-Ashja'i datang kepada Nabi SAW melaporkan hal tersebut sekaligus minta bantuan. Tapi kemudian Nabi mengatakan isbir, bersabarlah. Dia mengatakan tapi istriku wahai Rasul, ibunya wahai Rasul nangis, kangen sama anaknya. Rasul mengatakan bersabarlah, kuatkan kesabaran kalian dan perbanyak kalimat zikir kepada Allah, la haula wala quwwata illa billah. Pulanglah kemudian Malik al-Ashja'i ikhwan fillah datang ke istrinya melaporkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Kemudian keduanya meyakini kalau itu bukan sembarang perkataan, diamalkan apa yang Rasul tunjukkan kepada mereka. Sampai tiba-tiba ketika malam datang, rumah mereka diketuk oleh seorang laki-laki. Ketika dibuka, ternyata anaknya. Dan di belakang anaknya ada sekitar 20 ekor unta. Sebagian mengatakan 20 ekor kambing. Dipeluk kemudian anaknya dengan pelukan yang sungguh luar biasa, penuh dengan kecintaan dan kerinduan. Dibawa masuk ke dalam rumah, ditanya kemudian, kok bisa Anda lepas? Kok bisa Anda kemudian bebas? Anaknya mengatakan, saya juga heran ketika saya tengah tertawan, kedua tangan saya terikat, tiba-tiba ikatan itu melemah dengan sendirinya. Tanpa ada bantuan apa-apa, tapi jadi kayak ngendorang gitu. Saya pun kemudian bisa lepas dari ikatan tersebut. Saya keluar dan orang-orang musyrik lengah, lagi dalam bukan tidur para pengawasnya. Saya kemudian pulang, kabur, dan ketika kabur saya menemukan sebagian kambing mereka yang terikat saya ambil, saya bawa.
Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini kisah di antara yang menyebar banyak di kalangan kita hari ini, yang kemudian memberikan motivasi tentang pentingnya ibadah. Bagaimana pengaruh ibadah dalam kehidupan seorang manusia. Tapi ternyata kata para ulama hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Atau hadisnya adalah hadis palsu, bohong gitu. Namun terkait kesimpulan yang mereka ambil dari kisah ini benar adanya. Kalau setiap kebaikan yang dilakukan seorang manusia akan memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan seorang manusia. Begitu pula kebalikannya, kemaksiatan yang dilakukan seorang manusia juga akan memberikan pengaruh negatif dalam kehidupan seorang manusia. Sampai para ulama mengatakan, lihat Nabi Adam lah contoh sederhananya. Gara-gara buah khaldi berubah ceritanya. Gara-gara makan buah larangan berubah kisah hidupnya. Berawal di tempat yang indah penuh dengan kenikmatan di surga Allah, lalu Allah berikan satu larangan, jangan tapi tergoda apa? Dimakan, jatuh dalam larangan tersebut, akhirnya pindah kemudian ke darul fana dunia. Ini contoh sederhana nih, maafillah. Maka jangan pernah bosan ketika ada peluang-peluang kebaikan sekecil apapun untuk terus kita berusaha melakukannya. Kan sekali lagi itu akan memberikan pengaruh besar ikhwan fillah dalam kehidupan kita, baik kehidupan secara fisik ataupun secara fisikis, baik kehidupan secara sosial ataupun yang lain, atau mungkin secara ukhrawiyah pun demikian. Dalam sebuah riwayat diungkapkan dalam sebuah hadis yang sahih, kata para ulama, Rasul pernah bermimpi dapat wahyu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu lewat sini Pak, itu ibu-ibu. Dibuka pintunya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Oh, jadi kesana tuh. Dimuter, udah nggak apa-apa. Tapi ikhwan fillah rahimakumullah, dalam sebuah riwayat kata seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pernah telat melaksanakan sholat subuh sampai kemudian matahari hampir kelihatan. Sampai tiba-tiba kemudian Rasul datang dengan tergesa-gesa. Kemudian selanjutnya Rasul memerintahkan seorang sahabat untuk qomat. Sholat pun dilaksanakan. Beres sholat selesai, Nabi mengatakan masih dalam tempat duduknya, ana masafikum, wahai para sahabat, tolong jangan pindah dulu, diam dulu di tempat-tempat kalian. Kemudian Rasul berpaling menghadapkan dirinya ke hadapan para sahabat, kemudian mengatakan kepada para sahabat, tahu nggak apa yang bikin saya telat pada subuh kali ini? Sahabat mengatakan, kami nggak tahu, hanya Allah dan engkau yang tahu ya Rasulullah. Nabi mengatakan, tadi malam saya bangun dari tidur saya untuk melaksanakan sholat malam. Tapi lagi sholat malam datang ngantuk yang sangat hebat, dahsyat tuh, ngantuk banget. Saya pun tertidur, kata beliau ikhwan fillah. Ketika tertidur kemudian saya melihat Allah dalam bentuk yang sangat indah. Lalu kemudian Allah bertanya kepadaku, wahai Muhammad, tahu nggak yang tengah diperbincangkan oleh malaikat hari ini, saat ini? Nabi mengatakan, la adri, saya nggak tahu ya Allah. Allah nanya lagi, tahu nggak apa yang tengah diperdebatkan malaikat saat ini? Nabi mengatakan, saya nggak tahu. Sampai tiba-tiba kata Nabi, kemudian aku dalam hadisnya dikatakan, Allah meletakkan telapak tangannya di pundak saya, lalu tiba-tiba aku bisa melihat berbagai macam hal. Setelah itu Allah melepaskannya dan berkata kepada aku, tahu nggak sekarang apa yang sedang diperdebatkan oleh para malaikat? Nabi mengatakan, iya. Apa? Mereka sedang memperbincangkan amal-amalan yang bisa menghapus dosa-dosa dan kesalahan. Lalu Allah mengatakan, coba sebutkan amal-amal apa saja yang akan menghapus dosa seorang hamba. Nabi mengatakan yang pertama adalah ikhwan fillah rahimakumullah, masyu al-aqdam ilal jamaah, memperbanyak langkah-langkah kaki ke tempat-tempat sholat berjamaah. Ini kata Nabi. Di hadis yang lain, setiap langkah yang diangkat oleh seorang manusia menuju masjid untuk berjamaah, maka satu langkah mengangkat derajat, langkah yang lain menghapus dosa.
Dan berikutnya apa kata Allah? Berikutnya kata Nabi, perbuatan yang bisa menghapus dosa adalah al-julus ba'dal faraid. Duduk setelah melaksanakan sholat wajib. Duduk untuk apa? Bisa duduk diartikan untuk berzikir kepada Allah, atau bisa duduk diartikan kemudian untuk menunggu datangnya sholat waktu yang lain. Seperti kita hari ini, walhamdulillah, setelah melaksanakan sholat maghrib dalam rangka menunggu sholat isya, kita duduk-duduk di masjid sambil ngobrol tentang masalah sesuatu berhubungan dengan agama. Tanpa ngobrolan saja, menurut hadis tersebut, duduknya doang, nunggu waktunya doang, akan banyak dosa yang terampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ditambah dengan kajian, dengan obrolan yang berhubungan dengan agama, maka manfaatnya akan lebih luar biasa. Terus apalagi kata Allah, Nabi mengatakan yang berikutnya adalah isbaghul wudu fil makruhat atau fil makarih. Menyempurnakan wudu dalam kondisi-kondisi yang tidak senang untuk sempurna wudunya. Seperti mungkin di musim dingin, wudu boleh sekali, tapi dia maksimalkan 3 kali mengusapnya, maka pahalanya, kebaikannya, dosa yang terampuninya lebih banyak lagi. Walhamdulillah. Maka kita pun berharap di pertemuan kali ini, ikhwan fillah rahimakumullah, duduknya kita merupakan salah satu wasilah yang bisa menyebabkan diampuninya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini sekali lagi harus dan layak kita syukuri. Harus dan layak kita syukuri, karena kesempatan ini sangat jarang datang, Mbak. Kalau tanpa hidayah Allah tidak mungkin bisa kita datang ke tempat ini. Ikhwanu fillah rahimakumullah, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas satu tema yang berat sebenarnya. Dulu ada seorang ulama, Pak, saya lupa kalau tidak salah, Imam Ahmad namanya kalau tidak salah, pernah ditanya tentang masalah keutamaan atau hal-hal yang berkaitan dengan membebaskan budak. Tapi ternyata sekian hadis yang beliau hafal, beliau tidak menjawabnya. Dia mengatakan, nanti ya, tunggu 1 bulan. Setelah sebulan datang ke sini lagi. Setelah sebulan, Pak, datang lagi nanya, gimana tentang pertanyaan saya? Beliau mengatakan jawabannya begini. Udah segitu. Terus kenapa saya mesti menunggu sebulan kalau jawabannya cuma segitu? Beliau mengatakan, subhanallah, pertanyaan yang antum tanyakan belum pernah saya lakuin. Makanya saya ngumpulin duit dulu, saya beli budak dulu, saya miliki budak itu terlebih dahulu, kemudian saya bebaskan. Sekarang saya jawab. Nah, materi ini, Pak, ya Allah, berat, Pak. Karena memang ya bukan cuma Bapak, yang terutama yang ngomong betul-betul mengalami bagaimana dunia itu melalaikan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mudah-mudahan kita akan coba sedikit demi sedikit menyampaikan terkait masalah ini. Dan kita akan awal dengan sebuah kisah, Pak, yang pernah dialami oleh salah seorang sahabat Nabi yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Pernah dengar, Pak, nama Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi? Kalaupun mungkin pernah dengar, dia memang tidak terkenal dengan Abu Bakar, Umar, Utsman gitu ya. Tapi ternyata beliau orang hebat juga, Pak. Bagaimana kita bisa mengatakan beliau orang hebat? Di antaranya pertama, beliau masuk Islam itu di usia 18 tahun. Sengaja berangkat dari Madinah ke Mekah untuk berbaiat di hadapan Nabi dan bersumpah di hadapan Nabi masuk Islam sekaligus. Lalu kemudian dengan 70 sahabat yang lain mereka bersumpah akan menyiapkan tempat di Madinah kalau Nabi mau hijrah ke Madinah. Usianya kapan? 18 tahun waktu itu. Di mana orang-orang waktu itu di masa itu kemudian inginnya berpoya-poya dan segala macam gitu. Beliau enggak, tinggalkan semuanya, ikut hijrah. Ikut berbaiat di hadapan Nabi. Mu'adz bin Jabal. Dan setelah kemudian Nabi hijrah, itu dimanfaatkan betul oleh beliau untuk terus bermulazamah dengan Nabi. Segala hal dia tanyakan.
segala macam hal, sampai beliau sering berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ausini gitu, Rasul berikan wasiat kepadaku gitu. Sampai-sampai saking seringnya pas mau jalan saja, mau berangkat ke sebuah daerah, saya tanya dulu ke Nabi, Rasul kasih wasiat dulu dong sebelum saya berangkat, saya mesti ngapain. Dalam sebuah riwayat pas beliau mau safar datang ke Nabi, berikan saya wasiat. Nabi mengatakan, la tusyrik billah, awas jangan menyekutukan Allah. Zidni, nambah lagi dong, jangan yang lain selain itu. Masih kurang. Nabi mengatakan, idza asata fahsin. Kalau ada orang berbuat buruk sama ente, maka balas dengan kebaikan. Satu hal yang berat bagi kita. Tapi ternyata sahabat ini mengatakan, nambah lagi Rasul, yang lain lagi selain itu. Nabi mengatakan, istaqim, beristiqomah dalam kebaikan. Lalu setelah itu berangkat. Seorang sahabat yang punya kedudukan hebat di mata Nabi SAW. Apa yang menunjukkan punya kedudukan hebat? Ada sebuah riwayat mengatakan dari beliau sendiri, dan hadisnya sahih. Beliau mengatakan, saya pernah dalam satu kendaraan bersama dengan Nabi, kemudian Nabi memegang tangan saya dan mengatakan kepadaku, wallahi ya Mu'ad, atau ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk. Demi Allah wahai Muhammad, saya cinta sama kamu. Perkataan yang ini di luar wajar, Pak. Kenapa? Kalau sahabat yang ngomong karena dia mengatakan, Rasul saya cinta sama engkau gitu, itu wajar. Tapi ini yang ngomong, yang ngaku Nabi kepada Mu'ad, berarti menunjukkan kedudukan yang sangat spesial di mata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ya Mu'ad inni la uhibbu, demi Allah wahai Mu'ad saya cinta sama ente. Sampai Mu'ad pun membahas mengatakan, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah inni wa uhibbuk. Saya pun ya Rasulullah, demi Allah, demi ibuku, demi ayahku gitu, atau demi Allah bahasa syariatnya, aku pun mencintai Anda. Mu'ad ikhwan fillah, seorang sahabat yang Nabi pernah mengatakan, ta'allamul Qur'an min arba'ah, pelajarilah Al-Quran dari 4 orang. Di antaranya 4 orang ini kata Nabi SAW adalah Mu'ad bin Jabalin radhiyallahu ta'ala anhu. Keutamaan berarti menunjukkannya. Malah di hadis yang lain Rasul mengatakan, innahu ya'ti yaumal qiyamati imamul ulama birabwatin. Mu'ad ini kelak datang pada hari kiamat nanti akan jadi pemimpinnya para ulama, yang kedudukannya sejauh lemparan yang paling jauh. Mu'ad, kenapa disebut sebagai pimpinannya para ulama? Di sebuah hadis Rasul mengatakan, arhamu ummati Abi Bakar. Umatku yang paling lembut hatinya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Wa asyadduhum 'ala Allahi Umar. Dan umatku yang paling tegas terhadap hukum Allah adalah Umar bin Khattab. Wa asdaquhum haya'an Utsman. Dan umatku yang paling malu atau yang paling benar sifat malunya gitu, itu Utsman. Sampai-sampai di dalam sebuah riwayat Rasul tengah berkumpul dengan para sahabat dengan, ya mungkin kalau kita mah bahasa kita pakai komprang gitu, Pak. Maksudnya dengan pakaian yang tidak terlalu rapih gitu. Sampai dikatakan ketika itu sarung yang beliau gunakan itu menyingkap sebagian paha beliau. Nihonofillah. Habis itu kemudian ada yang ngetuk pintu, minta izin untuk masuk. Pas ditanya siapa? Saya Abu Bakar. Kata Nabi, silakan masuk. Masuk Abu Bakar As-Siddiq ke ruangan tersebut dan Rasul tidak merubah posisi duduknya. Masih kelihatan sebagian paha beliau. Datang orang kedua minta izin, Umar bin Khattab, diizinkan sama Nabi dan beliau pun tidak merubah tempat duduknya. Tapi ketika muncul orang ketiga minta izin untuk masuk dan dia mengatakan, saya Utsman ingin masuk bertemu dengan Anda, Rasul bangun dulu, Pak, merapihkan dulu pakaiannya, baru kemudian duduk. Ketika bubar, sahabat nanya, Rasul, kenapa kok sikap Anda kepada Utsman berbeda? Kata Nabi, bagaimana aku tidak berbeda bersikap kepada orang yang Allah pun malu kepadanya. Sampai ada riwayat mengatakan Utsman itu kalau kencing gak pernah melihat kemaluannya sendiri. Saking malunya, ikhwan fillah. Utsman ibnu Affan. Berikutnya kata Nabi, orang atau di umatku yang paling tahu tentang ilmu faraid adalah Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit.
Dan kemudian Nabi mengatakan, wa a'lamu ummati bil halali wal harami Mu'adz bin Jabal. Dan di antara umatku yang paling tahu tentang halal dan tentang mana yang haram adalah Mu'adz bin Jabal. Berarti menunjukkan keutamaannya makin spesial. Sudah dicintai oleh Nabi, dikatakan jadi pimpinan para ulama, orang yang paling tahu tentang hukum Allah Subhanahu wa taala, mana halal mana haram gitu. Jadi kedudukan bukan sembarangan, Pak. Malah di hadis yang lain Nabi pernah mengatakan, nikmar rajul Abu Bakrin, wa nikmar rajul Umar, wa nikmar rajul Utsman. Kemudian Rasul mengatakan, wa nikmar rajul Mu'adz bin Jabal. Sebaik-baik orang adalah Abu Bakar, sebaik-baik orang adalah Umar, sebaik-baik orang adalah Utsman, dan sebaik-baik orang di antaranya adalah beliau mengatakan Mu'adz bin Jabal. Orang yang paling hebat adalah masalah zuhudnya. Zuhud itu bersikap dalam hal-hal yang bisa memunculkan kezaliman atau ketidakadilan baik terhadap dirinya, orang lain ataupun Allah Subhanahu wa taala. Sampai saking tidak maunya dianggap tidak adil, Pak. Beliau kan punya 2 istri. Kalau kemudian habis waktu di istri yang pertama dan datang waktu di istri yang kedua, itu beliau, Pak, tidak pernah berani untuk wudhu di rumah istri pertamanya, tidak juga berani untuk minum air dari tempat istri pertamanya. Jadi contoh mungkin kalau bagi waktu, oh ini udah habis waktu di bagian istri kedua nih, keluar jam 12.00, haus di tengah jalan atau haus di 12.01, itu nggak balik ke istri pertama dulu, nggak, nanti aja istri yang kedua. Karena ini jatahnya istri kedua, kata beliau. Saking adilnya, Pak. Malah sampai dikatakan subhanallah, ini hal yang sangat luar biasa. Istrinya dua-duanya meninggal di waktu yang bersamaan karena wabah ta'un waktu itu. Dan orang-orang kemudian juga sama sibuk dengan wabah tersebut, sampai akhirnya beliau sendiri yang memasukkan keduanya ke liang lahat, di satu liang lahat yang sama, Pak. Saking ingin adilnya, Pak, untuk mendahulukan siapa yang pertama masuk ke liang lahat itu diundi. Padahal sudah meninggal dua-duanya, yang mungkin tidak akan muncul omongan gitu ya, tapi dia nggak mau. Beliau nggak berani, diundi mana nih yang duluan masuk. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Nah, sebuah kisah yang saya sampaikan adalah berkenaan dengan beliau ketika di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di masa Umar jadi khalifah, Umar pernah mengutus seseorang untuk datang kepada Mu'adz bin Jabal dengan membawa uang yang cukup banyak, 400 dirham kurang lebih. Umar mengatakan, kamu bawa uang ini, kemudian serahkan kepada Mu'adz. Bilang kepada Mu'adz, ini hadiah dari saya, Umar bin Khattab, dan dia boleh menggunakannya untuk kebutuhan pribadinya. Ikhwanafillah, 400 dirham, jumlah yang tidak sedikit. Ini banyak. Kita pernah menyampaikan 1 dirham itu, Pak, hitung-hitungan sekarang masih ingat? Lupa ya. Berapa? Bukan. Dirham itu lebih ke untuk hitungan perak, Pak. Kalau dinar untuk hitungan emas secara umum begitu. Nabi pernah menyebutkan tidak ada zakat di bawah 20 dinar dan tidak ada zakat di bawah 200 dirham. 20 dinar nanti kaitannya dengan emas, zakat emas, 200 dirham kaitannya dengan zakat perak. 1 dirham itu sekitar 2,975 gram. 2,975. Jadi 3 gram kurang sedikit lah. Jadi kalau kemudian sekarang 400 kali 3 gram contohlah begitu, berarti sekitar 1.201 kilo 2 on perak yang beliau bawa, atau emas atau uang nilai yang diberikan sama Umar untuk, berarti jumlah banyak, Pak. Walaupun mungkin harga emas di bawah harga perak saat ini, tapi tetap jumlah 1 kilo perak itu gede gitu. Karena ya sudah lebih dari nisab perak gitu kan, nisabnya 2 dirham tadi, ini datang 400 dirham gitu. Ini berarti menunjukkan jumlah yang sangat banyak.
Berangkatlah utusan ini kepada Mu'adz bin Jabal. Datang, lalu dia serahkan hadiah tersebut, dan dia mengatakan, kata Umar, kalau Anda diizinkan menggunakan uang ini untuk kebutuhan pribadi Anda, halal gitu mungkin bahasa kitanya. Tapi subhanallah, tidak menunggu waktu lama Pak, dia langsung panggil budaknya. Sini fulan, sini fulan. Datang kemudian seseorang, ada apa? Tolong bawa uang ini, berikan ke si fulan. Dia sedang membutuhkan uang ini. Tanpa berpikir panjang Pak, langsung gitu. Itu di depan orang yang ngutus gitu, yang dia sudah menyampaikan, silakan pakai untuk kebutuhan pribadi. Diambil kemudian keluar. Setelah dia keluar, datang istrinya, masih ada sisa nggak? Masih ada sisa nggak? Kita juga butuh nih. Subhanallah. Dia masukkan tangannya ke sakunya, dia kodok-kodok, dapat 2. Nih. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu fillah. Kenapa kemudian saya sampaikan kisah ini sebagai mukaddimah di pembahasan kita? Karena kita ingin melihat bagaimana ternyata di kisah Mu'adz ini pelajaran-pelajaran yang sangat luar biasa. Yang pertama tadi, ketika kita mengatakan beliau masuk Islam di usia 18 tahun, ini menunjukkan pentingnya memanfaatkan usia muda untuk maksimal dalam ilmu dan kebaikan. Biar apa? Ketika nanti masa tua, semangat itu minimal masih ada sisanya Pak. Kalau masa muda nggak diisi dengan ilmu dan kebaikan, masa tua itu berat untuk mengerjakan itu. Karena memulai itu kan berat Pak. Betul nggak Pak? Memulai itu hal yang berat. Ketika memulai hal yang berat, apalagi kalau kemudian tidak punya tenaga, makin berat gitu. Bisa dipahami Pak? Memulai sesuatu itu, terutama dalam masalah kebaikan, ini butuh tenaga, butuh semangat, butuh kekuatan, dan tentunya setelah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adanya ketika orang masih usia muda. Ketika usia tua dan masa mudanya nggak dipakai untuk itu, maka untuk memulai yang berat ini makin akan terasa beratnya. Maka sekali lagi saya sampaikan, ini diantara hikmahnya, pentingnya memanfaatkan usia muda untuk ilmu dan kebaikan. Kemudian yang kedua, dari kisah Mu'adz ini kita bisa melihat bagaimana cara pandang seseorang itu terhadap sesuatu akan betul dipengaruhi oleh ilmu yang dimiliki. Cara pandang seseorang terhadap sesuatu terpengaruhi oleh ilmu yang dimiliki. Makin banyak ilmu yang dia miliki, wawasan yang diketahui, maka ketika melihat sesuatu bukan dilihat dari satu sisi saja Pak, tapi dari banyak hal yang lain. Ini kisahnya yang mana? Saya belum menyebutkan ya. Nanti ini kisahnya berhubungan dengan ketika Mu'adz kena wabah. Mu'adz kena wabah. Ketika beliau ditunjuk jadi gubernur di sebuah daerah, datang wabah ke tempat daerah beliau, lalu masyarakat meminta beliau untuk berdoa kepada Allah agar dihilangkan wabah tersebut. Mu'adz malah mengatakan, demi Allah, yang kalian inginkan untuk hilang ini bukan hal yang harus ditakuti, tapi justru ini adalah rahmat Allah. Yang di sisi yang lain para nabi meminta hal ini, malah saya pun kata beliau meminta agar aku mendapat bagian dari rahmat ini. Kata beliau sampai demikian, ikhwanillah, melihat wabah itu di sisi kebaikannya gitu. Kan sederhananya Pak, ketika seorang mukmin kena duri saja, kan itu jadi kebaikan, bisa menghapus dosa. Berarti kalau yang kena kepada yang lebih besar dari duri, akan lebih banyak kebaikan yang didapatkan, akan lebih banyak dosa yang dihapuskan. Nah beliau melihatnya di kacamata itu Pak. Maka kita katakan sekali lagi, cara pandang seseorang terhadap sesuatu dipengaruhi oleh ilmu yang dimilikinya. Ini pun dibuktikan. Seperti kasus Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir melakukan sesuatu, Nabi Musa langsung protes kan? Karena dia nggak tahu ilmunya. Tapi Nabi Khidir tenang menjalankan hal itu semua, karena tahu bagaimana harus yang dia lakukan. Maka penting di sini kemudian selain tadi kita mengatakan memanfaatkan usia muda untuk ilmu dan kebaikan, karena kenapa? Ilmu ini akan mempengaruhi cara pandang kita ke depan ketika menyikapi sesuatu gitu. Kemudian yang ketiga, ikhwanufillah, ibrahnya adalah tentang dunia di mata para sahabat Nabi. Ketika dapat uang 400 dirham,
Belum juga dia pegang langsung nyuruh orang suruh dibagiin. Bagaimana pandangan dunia di mata sebagian besar para sahabat Nabi? Ternyata di mata mereka dunia itu melalaikan. Dunia itu melalaikan, Pak. Dan kesimpulan ini atau sekaligus jadi judul kita ini bukan sebatas kesimpulan yang tanpa dasar, tapi justru karena mereka tahu ilmunya, kenapa menyebutkan ini gitu. Dari mana dasarnya kalau dia itu melalaikan? Firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an setidaknya ada 4 ayat yang mengatakan dunia itu melalaikan. Di Al-An'am 32, Al-Ankabut 64, Al-Hadid 20 dan Muhammad di ayat yang ke-36. Di ayat Al-An'am 32 Allah dengan tegas mengatakan wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun waladdarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Allah mengatakan wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia ini illa kecuali la'ibun, permainan, walahwun. Masih ingat Pak ketika kita berbicara masalah musik kan lahwun disebutnya, sesuatu yang melalaikan. Waladdarul akhirah, dan kehidupan akhirat nanti khairun lil ladzina yattaqun, lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala taqilun, kata Allah, tidakkah kalian berpikir? Ini ayat yang pertama. Allah tegas menyampaikan kepada kita, mengabarkan dunia itu permainan dan senda gurau, permainan dan perkara-perkara yang melalaikan. Di Al-Ankabut ayat 64 Allah pun menegaskan lagi wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Wa ma hadhil hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali lahwun wa la'ib, sesuatu yang bisa melalaikan dan permainan-permainan. Wa inna darul akhirah, dan sesungguhnya kehidupan akhirat nanti lahiyal hayawan, adalah kehidupan yang hayawan. Apa hayawan? Kata para ulama, kehidupan yang sesungguhnya atau kehidupan yang lebih agung, lebih hebat, lebih penting daripada kehidupan dunia, yang lebih serius daripada kehidupan dunia gitu. Contohnya mungkin Pak, ketika berbicara kenikmatan dunia sebanyak apapun orang yang memiliki kenikmatan, Pak, tetap dia tidak bisa menikmati semuanya dan selamanya. Akan tertahan dengan tidur, tertahan dengan BAB, tertahan dengan buang air kencing, kan begitu. Contoh saya suka kado, contoh Pak, dan saya punya jutaan kado di kamar saya nggak bisa makan kado atau durian tiap waktu, karena akan terhalang dengan masuk kamar mandi, terhalang dengan cabai kemudian tidur. Di surga nggak ada, Pak. Ada? Nggak ada. Semuanya kenikmatan. Malah kita pernah menyampaikan ketika di surga nanti kotorannya berubah jadi keringat yang wangi. Jadi kenikmatan juga, Pak. Ini menunjukkan kalau darul akhirah adalah hayawan, kehidupan yang sebenarnya gitu. Ketika surga, ketika keburukan pun di akhirat sakit, sebagaimana berat pun sakitnya, dibandingkan neraka sakitnya tidak ada apa-apanya gitu. Lebih dahsyat lagi sakitnya. Lahiyal hayawan. Bisa dipahami nggak Pak gitu? Jadi kehidupan yang sebenarnya dilihat dari baik sisi kebaikannya ataupun sisi keburukannya, akhirat tetap yang paling benar, yang paling dahsyat gitulah. Maka hati-hati. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Ini ayat yang kedua yang mengabarkan kalau dunia adalah melalaikan. Di ayat yang ketiga di Al-Hadid ayat yang ke-20 Allah juga menegaskan i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. I'lamu, ketahuilah oleh kalian, innamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia itu la'ibun wa lahwun, hanya sebatas permainan dan hal-hal yang melalaikan.
wazinatun atau perhiasan, watafakhurum bainakum, malah kadang jadi ajang kalian berbangga diri satu dengan yang lainnya. Saya punya anu gitu. Di akhirat nggak bisa begitu, Pak. Sama-sama dapat. Ihwanillah. Watakatsurun fil amwali wal aulad, malah jadi ajang orang memperbanyak harta dan anak. Ini yang jadi poinnya yang tadi kalimat in annamal hayatud dunya laibun walahun. Dan ayat yang keempat di surat Muhammad ayat 36 Allah juga menyebutkan innamal hayatud dunya laibun walahun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah permainan, laib dan lahun. Jadi kesimpulan para sahabat, pandangan para sahabat tentang dunia, kalau dunia itu melahirkan bukan sebatas tanpa dasar, tapi dari pemahaman mereka lewat Al-Quran ini diantaranya. Kalau dunia punya sifat, punya karakter, yaitu lahun dan laib, atau laib dan lahun. Apa itu lahun? Apa itu laib? Untuk lebih tegasnya kita sampaikan di sini. Pertama di tafsir Ibnu Abi Hayyan diungkapkan bahwasanya annal laiba wal lahwa bimakna wahid. Ada sebagian ulama mengatakan laib dengan lahun itu maknanya satu, sama saja gitu, perkara yang sia-sia. Wa karrarahu ta'kidan, tetapi diulang oleh Allah dengan tujuan untuk menguatkan gitu, Pak. Paham? Saya ulangi, sebagian para ulama kata beliau memahami lahun dengan laib sama artinya, sesuatu yang melalaikan, sesuatu yang sia-sia. Namun Allah menyebutkan kedua-duanya untuk menguatkan satu dengan yang lainnya. Kalau betul-betul dunia itu adalah permainan, sesuatu yang akan membuat lalai dan zikir kepada Allah. Ini pendapat pertama. Berikutnya kata beliau wa farraqa akharuna bainahuma. Sebagian para ulama yang lain membedakan keduanya. Fara'a ba'dahum, kemudian sebagian berpendapat annal laib amalun yashghulu amma yantafi bihi ila ma la yantafi bihi. Kalau laib adalah sebuah perbuatan yang bisa menyibukkan seseorang dari perbuatan yang bermanfaat kepada perbuatan yang tidak bermanfaat. Saya ulangi. Laib adalah perbuatan yang bisa memalingkan seseorang, menyibukkan seseorang dari perbuatan yang bermanfaat kepada perbuatan yang tidak bermanfaat. Itu permainan, laib namanya. Wallahu, sedangkan lahwun adalah sorfun nafsi anil jiddi ilal hazal. Sedangkan lahwun adalah memalingkan jiwa seseorang dari kesungguh-sungguhan dalam beribadah kepada Allah kepada sesuatu yang tidak berkaitan dengan ibadah. Lebih parah, Pak. Laib masih mending, dari yang bermanfaat kepada yang tidak bermanfaat, dan ketidakbermanfaatan ada kemungkinannya nggak berdosa gitu, masih mending. Kalau ini enggak, dari yang serius menjadi nggak serius, dari semangat jadi nggak semangat gitu, dari berpahala jadi nggak berpahala dan bisa berdosa. Ini diantara pendapat sebagian para ulama tentang lahwun dan laib. Di samping sini, Pak, kita mengutip perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab tafsir beliau mengatakan annal laib lil jawarih wal lahwi lil qalbi. Perbedaan antara laib dengan lahwun adalah kalau laib merupakan aktivitas-aktivitas badan, sedangkan lahwun adalah aktivitas-aktivitas hati. Jadi kalau laib dengan lahwun sama-sama melalaikan, cuman kalau mungkin begini barangkali, Pak. Sederhananya dari ungkapan beliau ini, kan nanti ada perbuatan pernah nggak, Pak, ketika sedang sholat tiba-tiba ingat sesuatu kemudian menghilangkan kekhusyuan tetapi gerakan masih lanjut? Nah, kayak gitu lahwun. Jadi dunia itu bisa membuat orang konsentrasi hatinya terpecah gitu, terpaling dari kepada Allah menjadi kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan laib yang ini fisik, yang bergerak itu fisik gitu.
perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat tapi berhubungan dengan fisik. Kalau lahun, perbuatan-perbuatan yang tidak berhubungan dengan hati. Ini perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Tapi dua-duanya, kalau kita melihat pendapat yang pertama, adalah sesuatu yang sama-sama tidak memiliki kemanfaatan. Sesuatu yang sama-sama perlu kita hindari. Kemudian berikutnya, setelah kita tahu makna laibun dengan lahun, kalau kita gabung kalimat tadi, jadi maknanya apa? Kita gabung dengan kalimat dunia. Dunia itu adalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Maksudnya bagaimana ini? Apakah dari kalimat ini memberikan satu instruksi kalau kita harus mengisi kehidupan dunia dengan permainan dan senda gurau? Ataukah gimana gitu? Nanti nggak Pak? Kan kalimatnya sesungguhnya kehidupan dunia adalah permainan dan hal-hal yang melalaikan. Apakah artinya kita mesti mengisi kehidupan dunia dengan dua hal itu? Maka jawabannya kata para ulama, yang dimaksud dengan dunia adalah permainan dan yang melalaikan. Pertama kata mereka, laibun wa lahwun likisari muddatihi, likisari muddatiha. Maksudnya adalah di ayat ini Allah ingin menggambarkan, mengumpamakan kehidupan dunia itu ibarat permainan dan sesuatu yang senda gurau. Apa maksudnya? Permainan ada batas waktu, gak akan lama. Nah dunia juga begitu. Pasti ada batas waktunya, Pak. Ada waktu habisnya gitu. Maka jangan kemudian jadi pengen lama-lama di dunia gitu. Waktu dikit itu manfaat untuk kebaikan. Itu kata sebagian para ulama, maksud dunia adalah permainan. Jadi perumpamaan dunia kehidupannya disamakan dengan permainan di dalam waktunya yang sama-sama pendek. Pendapat yang lain mengatakan yang dimaksud dengan dunia adalah permainan, ahlul hayati dunia ahlul laibin walahun. Maksudnya adalah Allah ingin mengatakan kalau penduduk dunia itu kebanyakan orang-orang yang suka bermain dan suka yang lalai dikit dari Allah Subhanahu wa taala. Informasi dari Allah. Maka ini juga satu informasi untuk kita. Kalau demikian maknanya hati-hati, jangan kayak mereka gitulah. Karena nanti dalam istilah ilmu tafsir itu ada beberapa kabar dari Allah yang secara tidak langsung di dalamnya ada makna insya'i, makna perintah gitu. Kabar tapi ada makna perintahnya gitu. Berikutnya di dalam tafsir yang lain dikatakan bahwasanya yang dimaksud dengan dunia adalah permainan, anna ghalibuha kadzalik. Maksudnya adalah kebanyakan perkara-perkara dunia adalah permainan. Kebanyakan urusan-urusan dunia adalah urusan yang melalaikan. Itu maksudnya. Berikutnya kemudian mu'dhamu ma yuhibbun nasul hayat li ajlihi wallahun wallain. Maksudnya ini hampir sama dengan yang di atas. Kalau kebanyakan manusia, dengan ayat tersebut Allah ingin mengatakan kebanyakan manusia lebih cinta kepada permainan dan senda gurau saja. Dalam tafsir Jalalain dikatakan sebagai tambahannya wa mal hayatud dunya ay al ishtighal biha illa laibun walahun. Maksudnya adalah kehidupan dunia, atau ketika kita menyibukkan diri dengan kehidupan dunia, maka kesibukan untuk mengejar dunia itu adalah kesibukan yang sia-sia, tidak akan bermanfaat untuk kehidupan akhirat nanti, karena dia seperti permainan dan hal-hal yang melalaikan. Ini penjelasan para ulama tentang kalimat kehidupan dunia adalah permainan dan yang melalaikan. Bisa dipahami nggak Pak? Bisa dipahami ya? Jadi bukan maknanya perintah agar kita mengisi kehidupan dengan hal-hal yang lalai, bukan. Tapi informasi kalau kebanyakan orang menggunakan kehidupan dunia untuk hal-hal yang melalaikan. Kalau banyak aktivitas yang akan melalaikan dan zikir kepada Allah, maka jangan seperti itu gitu loh. Jangan kayak gitu gitu. Dunia yang melalaikan. Karena dunia ini melalaikan, maka jangan terpedaya.
Jangan terpedaya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, jangan kalian terpedaya, terlalaikan, amwalukum, oleh harta-harta kalian, wala auladukum, ataupun oleh anak-anak kalian, an dzikrillah, dan zikir kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang kemudian melakukan hal itu, dia lalai zikir kepada Allah gara-gara urusan harta, gara-gara urusan anak, karena banyak Pak begitu yang jadi alasan. Terutama ibu-ibu biasanya diajak pengajian, ini si anaknya rewel. Ataupun mungkin kita mengatakan juga demikian alasannya, saya nggak bisa bangun pagi subuh, kenapa? Karena semalam itu luar biasa anak saya nangis terus. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini hal yang mungkin diskusi ada benarnya, tapi di sisi yang lain ini kurang tepat. Kurang tepat ikhwan fillah. Karena kalau sekedar urusan kurang tidur, Nabi lebih banyak kurang tidurnya dibandingkan kita. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kenapa kita tidak boleh kemudian demikian? Karena Allah mengatakan, kalau kita demikian melakukan hal itu, terlalaikan zikir kepada Allah karena urusan anak dan pekerjaan ataupun yang lainnya, faulaika humul khasirun, diklaim oleh Allah sebagai kelompok orang-orang yang rugi. Diklaim menjadi kelompok orang-orang yang rugi. Maka jangan terpedaya. Di kita terkadang karena tergiur dengan nominal bisnis yang sangat hebat gitu, ketika mendengar adzan diabaikan. Padahal sebaiknya tidak demikian. Kurang tepat. Tapi nanti rugi kalau enggak gitu. Kalau seandainya Anda bisa menjamin dengan hal itu akhirat Anda aman, silahkan. Tapi kalau dengan hal itu Anda juga enggak bisa menjamin akhirat tidak aman, silakan memilih yang mana. Lebih aman menyelamatkan akhirat atau lebih aman menyelamatkan dunia? Yang pasti, kalaupun kemudian ternyata gara-gara itu dunia kita hancur, Pak, jangan khawatir, Allah siapkan yang lebih indah gara-gara itu. Kita pernah menyampaikan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, bagaimana ratusan kuda yang beliau miliki telah membuat beliau lalai dari zikir sore, Pak. Beliau punya kuda yang sangat banyak dengan jumlah sayap dan segala macam gitu. Di antara kudanya Nabi Sulaiman, kata para ulama, punya sayap. Dulu ketika Aisyah masih kanak-kanak, Pak, Rasul pernah datang ke Aisyah lagi megang bonekanya kuda gitu. Rasulnya, itu apa? Ini kuda. Kok ada sayapnya? Kan kuda Sulaiman juga ada sayapnya. Dan para ulama menjelaskan, iya, sebagian kuda Nabi Sulaiman punya sayap. Nah, kuda-kuda beliau yang hebat pernah kemudian ditampilkan satu persatu di hadapan Nabi Sulaiman sampai menjelang maghrib, dan beliau lupa untuk melaksanakan zikir sore. Gara-gara itu kemudian dia bersumpah besok paginya untuk menyembelih semua kudanya. Dan disembelih semuanya. Kenapa? Karena beliau merasa ini kuda sudah melalaikan dari zikir kepada Allah. Subhanallah. Akhirnya apa? Disembelih besok paginya, Pak. Tapi gara-gara itu kemudian Allah menyatakan, kami ganti dengan kendaraan, dengan hewan yang lebih baik, dengan tentara yang lebih hebat. Allah berikan kemudian Nabi Sulaiman kendaraan angin yang perjalanannya lebih cepat daripada kuda. Diganti. Maka dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, man taraka syai'an lillah abdalahu khairum min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah bakal ganti dengan yang lebih baik. Namun untuk ketahapan dapat yang lebih baik ini, Pak, kesabaran betul-betul akan diuji oleh Allah. Dan tidak banyak atau tidak sedikit orang yang gagal ketika dia meninggalkan riba contohnya, dan ternyata dia nggak sanggup balik lagi kemudian. Ada yang begitu. Padahal kalau kemudian dia bertahan aja gitu, subhanallah, akan ada hal yang indah. Kita pernah dapat satu riwayat, Pak, kejadian kisah nyata.
seseorang yang keluar dari hal-hal yang berhubungan dengan dunia haram, dia seorang programmer gitu. Dia udah pakat dengan istrinya, udahlah saya mau resign gitu. Ini gini-gini, secara hukum dia sudah tahu ilmunya. Ditinggalkan semuanya kemudian. Apa yang terjadi? Allah uji betul-betul. Sampai hartanya perlahan demi perlahan habis, Pak. Habis. Sampai bingung lagi mau ngapain. Kemudian dia buat program kemudian untuk mau jualan program pakai CD gitu. Tapi nggak laku-laku jualannya. Sampai betul-betul diuji oleh Allah lah. Sampai dia mengatakan, saya ke masjid untuk melaksanakan, ya berdoa kepada Allah lah gitu. Karena udah nawarin produk itu nggak laku-laku gitu. Lalu setelah itu habis sholat sunat, saya diam di masjid. Lalu datang seorang bapak-bapak, kemudian sholat, kemudian habis itu saya ngobrol lah gitu sama beliau. Iseng ngobrol. Terus nanya kerjanya apa, gini. Program apa yang suka dibuat, begini. Oh, bisa nggak buatkan program buat saya? Saya butuh program buat keuangan yang kayaknya ada yang aneh dari pegawai saya gitu. Coba dibuatin program. Oh baik Pak, dibuatin kemudian. Tapi subhanallah, dia pun diangkat jadi bagian program di perusahaannya dan dapat gaji lebih besar daripada ketika sebelumnya. Ada kisah begitu. Walaupun juga tidak banyak atau tidak ada juga yang kemudian kisahnya nggak nyampe puncak karena memang Allah uji terus. Ada yang demikian. Tapi intinya adalah kalaupun kemudian tidak Allah berikan, Allah sudah siapkan di surga nanti yang lebih dahsyat daripada yang dia bayangkan. Ya Allah, maka sekali lagi jangan terpedaya, jangan terlalaikan, hati-hati. Berikutnya kemudian karena dunia ini melalaikan, Allah juga mengatakan fala taghurrannakumul hayatud dunya. Awas jangan sampai dunia membuat Anda sibuk gitu, membuat Anda berpaling. Ada yang kadang suka aneh, Pak. Orang-orang yang bangun masjid tapi pas lagi adzan zuhur, mereka tidak lari ke kamar mandi untuk wudu, tapi larinya ke tempat makan untuk istirahat. Padahal dia bangun masjid. Kan nggak logis, Pak. Bangun masjid gitu. Bangun pesantren, tapi pas adzan gitu malah istirahatnya itu ke tempat itu, bukan malah kemudian terus ngapain bangun masjid kalau gitu. Dulu ada kisah tetapi kisahnya kurang sahih sebenarnya. Ketika ada seorang sahabat Nabi yang pernah dalam keadaan miskin datang ke Nabi kemudian mengatakan, Rasul, saya butuh harta nih. Sahabat ini dikabarkan dia itu punya sarung cuma satu di rumah, Pak. Kalau mau sholat gantian dengan istrinya, makanya habis salam langsung pulang, tidak zikir karena takut istrinya tidak kebagian waktu sholat. Sampai satu waktu datang ke Nabi minta agar didoain biar kaya. Nabi mengatakan janganlah, kalau antum kaya nanti antum gak akan kuat dengan kekayaan itu. Tapi besoknya datang lagi minta didoain. Nabi mengatakan antum gak akan kuat. Dan besoknya datang lagi, Nabi mendoakan dia sambil memberikan seekor kambing yang bunting. Dan lama kelamaan kemudian kambingnya melahirkan. Terus bertambah. Yang awalnya kemudian dia rajin berjamaah, lama kelamaan kemudian satu sholat telat. Berikutnya kemudian malah tidak melaksanakan berjamaah. Ditanya kemana si fulan? Ngurusin kambing katanya gitu. Ada pernah dengar kisah ini, Pak? Siapa sahabatnya? Sa'labah, tapi hadisnya dhaif. Hadisnya kurang kuat. Namun walaupun kurang kuat, memang kita juga bisa mengatakan, iya bisa demikian seorang manusia itu. Kita pun kan merasakan begitu, Pak. Makanya Allah mengatakan, fala tughurrannakumul hayatud dunya. Jangan terlalu terpedaya dengan kehidupan dunia. Malah kita pernah menyampaikan ketika berbicara tentang kehidupan dunia itu kata Nabi pernah berjalan dengan para sahabat Nabi, kemudian masuk ke sebuah pasar. Lalu di pasar beliau menemukan bangkai kambing tergeletak di jalan gitu. Nabi mengatakan kepada para sahabat, mau nggak kalau kemudian daging kambing ini ditawarkan kepada kalian dengan 2 dirham, maksudnya dijual 2 dirham, mau beli nggak? Rasulullah nggak akan kami beli.
Kalau dikasih mau nggak bangkai kambing? Pas Sahabat mengatakan enggak lah, itu bangkai ngapain kami ambil? Nggak ada manfaatnya. Dimasak juga haram, ngapain? Nggak akan mau. Nabi mengatakan demi Allah, dunia ini di hadapan Allah, di mata Allah lebih rendah, lebih hina daripada bangkai kambing. Lebih hina, lebih rendah daripada bangkai kambing. Kata Nabi SAW. Kemudian karena dunia ini melalaikan, maka jadilah hamba Allah yang sesungguhnya. Siapakah mereka yang sungguhnya? Dalam sebuah ayat dikatakan di surat An-Nur ayat 37, hamba Allah adalah rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Mereka adalah para pemuda yang tidak pernah terlalaikan dari zikir kepada Allah, baik dengan perdagangan ataupun dengan jual beli. Hamba Allah adalah mereka, para laki-laki, orang-orang, manusia, perempuan yang tidak terlalaikan dengan jual beli, yang tidak terlalaikan dengan dagangan, dari zikir kepada Allah, wa iqamis salat, dan juga dari melaksanakan salat, wa ita'iz zakat, dan juga dari mengeluarkan zakat. Ini hamba Allah, Pak. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Mereka punya ketakutan yang sangat luar biasa terhadap suatu hari nanti, yang nanti hati dengan pandangan akan berguncang, akan ngeri gitu. Ini hamba Allah ya rahimakumullah. Malah ada beberapa riwayat, Pak. Ada di surat Maryam itu, di surat Maryam Allah menyebutkan wa in minkum illa wariduha kana dzalika ala rabbika hatman maqdiya. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu dzalimina fiha jithiya. Allah mengatakan, dan sungguh kalian, atau tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan illa wariduha, setiap kalian akan masuk ke dalam neraka. Kana dzalika ala rabbika hatman maqdiya, dan itu sebuah keputusan dari Allah yang enggak bisa diganggu gugat. Kalau setiap manusia akan melewati neraka. Walaupun nanti para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana memahami masuknya setiap manusia ke dalam neraka gitu. Sebagian mengatakan setiap orang pasti akan masuk ke dalam neraka. Cuman bagi orang bertakwa dan beriman, ketika masuk neraka Allah bakal buat neraka jadi dingin buat dirinya. Tapi sebagian memahami ini adalah ketika nanti di Sirat. Pas lewat di Sirat kan bawahnya neraka. Itu maksudnya kan juga melewat gitu. Ala kulli hal, sebagian para sahabat Nabi ketika mendengar ayat ini, Pak, ada yang sampai nggak mau tersenyum, nggak mau banyak ketawa, karena ayat ini dengan tegas mengatakan setiap orang pasti akan masuk ke dalam neraka. Malah dikatakan Hasan Al-Basri pernah mendengar percakapan dua orang saudara, karena melihat satu orang ini sering ketawa, dia nanya ke saudaranya, antum kenapa sih sering ketawa? Memang kenapa? Kata saudaranya, tidakkah pernah nyampe kepada anda sebuah kabar kalau Allah mengatakan setiap manusia akan masuk ke dalam neraka? Dia mengatakan iya, saya tahu ayatnya. Terus pernah nggak Anda dengar sebuah ayat yang mengatakan setiap manusia akan dikeluarkan dari neraka? Kan tadi setiap manusia akan masuk ke dalam surga, ke dalam neraka. Ada ayatnya, ada nggak ayat yang mengatakan setiap manusia akan diselamatkan, dikeluarkan dari neraka? Dia mengatakan tidak ada. Terus ngapain banyak ketawa kalau tidak ada? Kenapa banyak ketawa kalau tidak ada ayat yang menyatakan Anda bisa selamat dari nerakanya Allah? Sampai Hasan Al-Basri kemudian dikabarkan ketika mendengar ungkapan tersebut, beliau sampai wafat tidak banyak ketawa. Karena takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini karena dunia itu melalaikan, maka jadilah hamba Allah yang sesungguhnya. Jadilah hamba Allah yang sesungguhnya. Ibnu Sirin rahimakumullah, salah seorang ulama besar yang sangat luar biasa. Beliau seorang pedagang juga selain sebagai seorang ulama. Kita pernah menyampaikan dulu riwayatnya bagaimana beliau saking tidak maunya menjual barang yang tidak layak untuk dijual, pernah membuang madu 1 drum besar, Pak. Masih ingat, Pak ya? Beliau pernah transaksi madu 1 drum besar. Yang pembayarannya enggak tunai, tapi nanti. Dibeli sama beliau. Setelah dicek, dibawa ke belakang kemudian, tapi pembantunya lupa nutup, akhirnya pas malam masuk tikus dan mati di dalam. Pas besok pagi ketahuan.
Subhanallah Pak. Ini belum kejual, belum dibayar, di dalamnya ada bangkai tikus. Kalau kita ngapain? Kan dipilih mungkin ya. Diambil yang kena bangkainya saja, beliau enggak. Bawa ke sungai, buang semuanya. Bawa ke sungai, buang semuanya. Tapi bawa ke sungai, buang semuanya. Beliau tahu hukum, kan bisa aja kemudian digimana, tapi enggak. Pokoknya buang semuanya. Karena ada syubhat di sana, takut ada apa-apa. Dan khawatir banget dengan hal itu. Dibuang Pak. Sampai ketika datang waktu pembayaran, orangnya mau nagih, dia mengatakan, belum punya, kasih seminggu lagi lah. Baik. Datang lagi, gimana? Belum punya. Terus kapan mau bayar? Ya gimana lagi, orang belum punya kok. Kalau gitu saya bawa Anda ke penjara, silakan, saya siap ke penjara. Betul Pak, dibawa ke pengadilan, di penjara akhirnya gara-gara nggak bisa bayar hutang. Gara-gara nggak bisa bayar hutang, ikhwanofillah, di penjara. Sampai menyebarlah kemudian ke orang-orang, ini Ibnu Sirin di penjara gara-gara nggak bisa bayar madu. Lalu orang bersimpati kepada beliau kemudian, patungan semuanya, lalu kemudian diberikan bantuan kepada beliau, yang dengan bantuan itu beliau bisa membayar hutangnya dan bisa membeli madu lagi sebagai modal bagi beliau. Ibnu Sirin. Nah dikabarkan di pasar ataupun di masjid, ikhwanofillah, Ibnu Sirin nggak ada bedanya, sama begitu. Maksudnya di pasar banyak berzikir sebagaimana di masjid ketika beliau banyak juga berzikir. Ibnu Sirin, ikhwanofillah, bisa dipahami nggak? Kata para ulama, ketika beliau di pasar sama di masjid, nggak ada perbedaan di wajahnya, di gerakan bibirnya, di pakaiannya. Itu kayak, kan kita kadang begini Pak, ke masjid itu kayak pengen jadi orang yang soleh, pas keluar jalan-jalan pengen kayak orang yang gitu. Mumpung di luar, seolah kan begitu. Ibnu Sirin nggak demikian. Di pasar pun lidahnya basah dengan zikir kepada Allah. Seorang ulama yang lain, Imam Ibrahim, beliau punya pekerjaan memahat perunggu atau memahat barang-barang penting, emas dan segala macam. Tapi dikabarkan kalau ketika itu beliau mendengar adzan langsung tinggalkan pekerjaannya. Sampai-sampai Pak, pas lagi mukul adzan itu nggak jadi mukulnya, disimpan berangkat ke masjid. Padahal tinggal mukul sekali kan selesai gitu ya. Ini nggak jadi mukulnya, disimpan. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Hamba Allah adalah mereka yang tidak terlalaikan dengan perdagangan, dengan jual beli dari zikir kepada Allah. Yang mungkin pernah ke Arab, ke Saudi, ke Mekah terutama, kan ketika dengar adzan langsung tutup ya. Tutup toko itu. Itu bukan kebiasaan baru, tapi sudah terjadi sejak zaman dulu, Pak. Di zaman Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Sudah terjadi. Umar ketika itu lewat ke pasar, lalu terkumandangkan adzan di Madinah itu, lalu kemudian orang suruh tutup toko. Dan Umar membacakan ayat ini, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ini orang-orang hebat nih. Perdagangan tidak membuat mereka lalai dari zikir kepada Allah, tidak membuat mereka lalai dari mendirikan salat dan juga dari menunaikan zakat. Jadi itu udah udah jadi mendarah daging lah mungkin begitu. Ini karena dunia itu melalaikan, maka jadi hamba Allah yang sungguhnya. Berikutnya kemudian bagaimana agar dunia tidak melalaikan? Ada sebuah hadis Nabi pernah menyebutkan inna dunya mal'unah. Dunia itu terlaknat. Mal'unun ma fiha, semua kegiatannya terlaknat atau bisa mendatangkan kemurkaan Allah, kebencian dari Allah, illa kecuali zikrullah, zikir kepada Allah, wa mawalahu, atau orang yang melakukan ketaatan kepadanya, wa alimun au muta'allimun, atau orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang mencari ilmu. Nabi mengatakan dunia itu terlaknat atau setiap kegiatan yang dilakukan bisa mendatangkan murka Allah kecuali kegiatan yang ada zikirnya atau yang ada ketaatan kepada Allahnya atau orang berilmu dan orang yang mencari ilmu. Artinya agar dunia tidak melalaikan, jadilah kita bagian dari 4 kelompok yang tidak akan mendapatkan laknat Allah ini. Kalau nggak bisa zikir, ya minimal ketaatan dimaksimalkan. Kalau nggak bisa juga jadilah orang berilmu. Kalau nggak bisa, jadilah orang yang mencari ilmu, yang terus bersinggungan dengan ilmu dalam kehidupannya.
Kayak tadi kita menyampaikan bagaimana Ibnu Sirin di pasarnya pun lidahnya terus berzikir kepada Allah. Tidak ada bedanya antara beliau di pasar dengan di luar pasar. Berikutnya kemudian, agar dunia juga tidak melalaikan, Nabi pernah mengatakan Allahu fi thalathatin. Allahu fi thalathin. Perbuatan-perbuatan yang lahwun tetapi memiliki kemanfaatan itu cuma 3 hal. Ini memang kalau diartikan literal, Pak, diartikan langsung gitu ya. Perbuatan-perbuatan yang melalaikan ada 3, padahal bukan begitu. Maksudnya perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat tetapi ada kebaikan di dalamnya dan bisa terus dilakukan ada 3 hal. Apa saja? Yang pertama kata beliau, ta'dibu firasika atau farasika, melatih kuda kalian. Yang kedua, waramyuka biqausik, engkau menembakkan panah engkau ke musuh. Wa mula'abatuka ahlak, engkau bermain dengan keluargamu. Engkau bermain dengan keluargamu. Jadi sendagoro dengan anak-anak, sendagoro dengan keluarga, dengan istri. Ternyata itu justru walaupun terkesan melalaikan, tapi ternyata di hadapan Allah memberikan atau mendapatkan kebaikan. Ini agar dunia tidak melalaikan. Berikutnya sebagai tambahan, agar dunia tidak melalaikan, maka pertama adalah apapun yang kita lakukan di dunia ini, dari berbagai macam kesibukan, jangan sampai dalam kesibukan tersebut kita campuri dengan hal-hal yang Allah larang. Nah, tadi kita katakan di awal itu akan memberikan pengaruh yang sangat besar untuk kehidupan kita. Yang berikutnya kemudian, apapun yang kita lakukan di kehidupan ini, berbagai macam kesibukannya, selain kita menghindarkan dari hal-hal yang haram, ketika ada hal-hal yang lebih wajib daripada itu, maka jangan sampai kewajiban itu terlalaikan karena kesibukan kita. Usahakan hak kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Lebih berhak untuk ditunaikan. Kecuali kalau memang alasannya betul-betul bisa masuk kategori urgen. Ya. Yang tidak bisa minta alasan lah gitu. Harus betul-betul kayak semacam sebagian orang yang dalam perkuliahan contohnya, ada sebagian mahasiswa yang sering yang ngobrol gitu. Ada kalanya waktu kuliah itu adalah sebelum asar dan selesai sebelum maghrib. Apakah boleh kami kemudian mengakhirkan sholat asar kami ke sebelum maghrib? Karena kadang dosen nggak ngasih izin, killer dosennya gitu. Untuk kali ini kata para ulama boleh. Kalau memang dosennya tidak bisa memberikan toleransi sama sekali, dia bisa kemudian mengakhirkan sholatnya, yang penting tidak sampai masuk waktu maghrib. Itu yang kedua. Jadi ketika kita beraktivitas apapun, mau sebagai supir lah atau apalah gitu, maka silakan lanjutkan. Tetapi jangan sampai nanti dalam kesibukan kita, ketika ada hak Allah yang masih kita tunaikan, kita abaikan. Itu poin tambahan agar dunia tidak melalaikan. Yang terakhir, ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah dengan banyak kenikmatan, maka gunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut dalam rangka meraih banyak pahala dari Allah. Kalau tadi dalam pekerjaannya, Pak, sekarang dalam hasilnya nih, kita dapat gaji contohnya, kita dapat apa contohnya gitu. Maka kalau ada kewajiban zakat, keluarkan zakatnya. Kalau ada peluang sedekah, ayo bersedekah. Kalau ada peluang wakaf, kenapa enggak kita berwakaf? Tapi ini tabungan buat nanti anak sekolah bagaimana? Allah mampu membayar lebih banyak daripada yang kita berikan kepada Allah. Karena Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, ada enggak yang mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Artinya bakal dibalikin sama Allah. Kalau antum ragu, Allah enggak bakal balikin gitu. Kan beda, Pak, kalau ngasih dengan minjemin kan. Kalau ngasih kita enggak berharap akan dibalikin kan begitu. Tapi kalau minjemin pasti akan dibalikin. Nah, Allah ketika menggunakan istilah bersedekah dengan dua-duanya.
Baik bersedekah ngasih ataupun dengan bahasa barang siapa yang mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, seolah-olah kalau antum gak percaya bakal dibalikin, sok nih akadnya pinjam meminjamlah gitu. Seolah-olah begitu, Pak. Dan memang demikian, ikhwanul rahimakumullah. Mana qasad sadaqatun mimmal, kata Nabi. Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Itu yang poin terakhir, agar dunia tidak melalaikan ketika kita dapat kenikmatan yang Allah berikan atas usaha kita, maka jangan sampai kenikmatan-kenikmatan tersebut tidak kita gunakan dalam rangka meningkatkan takwa kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini barangkali rahimakumullah catatan-catatan kecil tentang dunia melalaikan. Kalau ada hal yang mau didiskusikan, bisa kita diskusikan. Kalau memungkinkan dijawab, saya jawab. Kalau tidak, saya PR-kan. Tapi mudah-mudahan bisa dipahami, Pak. Bisa dipahami nggak? Silakan, kalau masih kurang jelas, kita persilahkan. Ya, silakan, Pak. Kalau cerita korun itu tuh hadisnya ini kan? Korun? Iya. Kalau korun sahih, Pak. Betul. Iya, yang Nabi Musa. Iya, betul. Korun itu dalam beberapa riwayat dulunya itu adalah salah seorang umatnya Nabi Musa dan miskin hidupnya. Hidupnya miskin. Tidak tiba-tiba kaya begitu gitu, tapi miskin dulu beliau. Sampai kemudian diberikan hewan, bertambah hewannya dan terus bertambah, tapi makin bertambah makin muncul kesombongannya. Makin muncul keangkuhannya dan merasa yang dia dapatkan itu hasil keringat dirinya sendiri. Sampai ketika ada orang minta bagian, minta jatah, minta kewajiban dari zakatnya dan segala macamnya, dia enggak mau. Dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Yang ku dapatkan ini sesuai dengan apa yang ku lakukan. Kenapa tiba-tiba datang minta gitu? Ntar dulu, nggak bisa. Lalu Allah kemudian mengadab Korun dengan menenggelamkan dirinya dengan seluruh hartanya ke dalam tanah. Sebagai bentuk pelajaran, Pak, bagi kita juga. Jangan pelit gitulah. Jangan pelit. Di harta kita itu punya atau ada hak milik orang lain. Dari mana tandanya? Tandanya kalau kita punya kelebihan. Kalau kita punya kelebihan, tandanya itu ada hak orang lain, Pak. Ya, tandanya gede, Pak, kelebihannya banyak gimana? Ya silahkan diatur gitu ya. Apakah mau kemudian diberikan ke orang lain, ataukah mau kemudian dijadikan sebagai tabungan kita untuk hari kelak di akhirat nanti? Pilihan juga. Ya Allah, itu kalau Korun hadisnya keterangannya sahih, malah disebutkan dalam Al-Qur'an. Disebutkan dalam Al-Qur'an ketika Allah menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Malah bukan cuma itu, Pak. Kita di Quran juga nanti ada kisah di surat Al-Qalam. Al-Qalam tidak salah, tentang Ashabul Jannah. Ya, tentang Ashabul Jannah itu sekelompok orang. Jadi dulu dalam sebuah riwayat kalau tidak salah ceritanya adalah ada seorang bapak yang punya anak dan dia juga punya kebun. Anaknya cukup banyak lah. Kemudian bapak ini ketika mengelola kebun beliau, maka setiap kali mau panen, beliau meminta orang-orang miskin untuk ngambil dulu ke tempat kebun beliau sebelum dia manen. Dipanggil semua, besok saya mau panen, antum ngambil dulu, nanti saya sisanya. Di kita kan nggak ada, Pak, ya gitu. Karena kalau gitu paling habis gitu. Dulu begitu terjadi, akhirnya orang miskin ngambil betul kebutuhan mereka, besoknya panen beliau. Begitu tiap kemudian mau panen, beliau wafat. Akhirnya pengurusan tanah diberikan kepada anak-anaknya. Anak-anaknya nggak mau karena merasa dulu bapak saya begini karena seorang diri. Sekarang kan kita banyak nih, kita masing-masing punya izin, tapi kita nggak kebagian. Gimana? Udahlah pokoknya gini aja. Sebelum kita panen, sebelum waktu panen kita ngambil duluan. Jadi kalau orang-orang mau ngambil pagi, kita subuh lah berangkat gitu. Sebelum mereka berangkat duluan. Itu ceritakan dalam Al-Quran, Pak, betul. Dan subhanallah, Allah mengatakan ketika mereka tengah tertidur, Allah datangkan
Tentara Allah berupa gelap yang membakar seluruh hutan mereka. Di kita yang mereka tidur. Pas bangun berangkat sebelum subuh ke tempat itu, mereka mengatakan kayaknya kita tersasar deh. Kok nggak ada kebunnya? Kayaknya tersasar deh. Kok nggak ada kebunnya? Sebagian mengatakan enggak, kita bukan tersasar. Tapi kita betul-betul sudah jadi orang yang zalim dan sekarang kena teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa dibaca di surat Al-Qalam. Diceritakan kisahnya begitu runut gitu, Pak. Ayatnya pokoknya di Al-Qalam yang halaman berikutnya lah. Al-Qalam sini. Ada yang hafal Al-Qalam enggak? Saya lupa awal ayatnya. Yang ada kalimat aqsamu la yasrimunha musbihin wa la yastasnun fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum naimun fa asbahat kas-sarim fatanadaw musbihin anigdu ala harthikum in kuntum sarimin fantalaqu wa hum yatakhafatun alla yadkhulannaha al-yawma 'alaikum miskin wa ghadaw ala hardin qadirin falamma ra'awha qalu inna ladhalun bal nahnu mahrumun qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Nanti ketika mereka menyesal, ada salah seorang di antara mereka mengatakan, dulu kan sudah saya ingetin, jangan begitu. Ya, makanya sebagian mengatakan hati-hati. Dari ungkapan ini, dari kisah ini, keburukan itu akan kita dapat bukan karena keburukan yang kita lakukan, Pak. Tapi niat aja bisa membuat keburukan datang. Niat, Pak. Kan niat buruk ini. Kita ambil dulu sebelum orang miskin ngambil gitu. Saking rakusnya gitu. Akhirnya mereka nggak dapat, orang miskin nggak dapat. Allah hancurkan semuanya. Sampai Allah mengatakan kadzalikal adzab wala adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Itu juga bentuk adab Allah, tetapi ingat adab Allah kelak hari kiamat lebih gede, lebih dahsyat kalau mereka sadar. Itu nggak seberapa gitu. Jadi kalau kemudian seseorang pernah mengalami hal yang kemudian dia rasa, oh mungkin ini karena dosa saya, begitu berat yang Allah berikan kepadanya, akhirat lebih dahsyat lagi, Pak. Lebih hebat lagi, waliyadzubillah tsumma waliyadzubillah. Itu ada di surat Al-Qalam kalau tidak salah. Ya, surat Al-Qalam kalau tidak salah. Nanti ada juga kemudian yang di surat Al-Kahfi. Ada juga sama. Seseorang yang terkena fitnah dengan hartanya. Ya. Makanya kata para ulama, kita kan dianjurkan Pak ya, di malam Jumat itu untuk membaca atau di hari Jumat membaca surat Al-Kahfi. Betul ya? Mudah-mudahan sering dibiasakan. Tapi tolong Pak juga dipahami, itu bukan cuma sekedar membaca, tapi kita kaji terjemahannya, artinya. Di dalam surat Al-Kahfi itu ada informasi dari Allah tentang 4 fitnah yang bakal mengelilingi seorang manusia dalam hidupnya. Yaitu fitnah keimanan, kemudian fitnah harta, kemudian fitnah ilmu, yang terakhir fitnah kekuasaan. Terakhir fitnah kekuasaan. Fitnah ujian keimanan diungkapkan dengan kisahnya Ashabul Kahfi. Bagaimana mereka menjaga keimanan mereka sampai lari ke bukit, ke gua gitu ya. Kemudian fitnah terkait masalah harta, nanti ada Ashabul Jannah. Fitnah ilmu, ada kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir kan terfitnah gara-gara ilmu yang dimiliki. Ketika orang nanya, ada nggak orang lebih hebat daripada engkau wahai Musa? Wah, saya paling hebat. Terfitnah, Pak. Makanya hati-hati. Kadang ilmu yang kita miliki pun mendorong kita untuk merasa lebih tahu dibandingkan yang lain. Lalu menganggap orang lebih rendah daripada kita. Ini berbahaya. Yang terakhir adalah fitnah kerajaan atau kekuasaan yang Allah ilustrasikan dengan kisahnya Dzulqarnain. Itu semua kisah tersebut dalam surat Al-Kahfi. Kata para ulama, pelajarannya adalah agar kita terus terngiang-ngiang hati-hati dengan fitnah ini gitu. Yang akan terus dialami oleh seorang manusia. Ya, jadi jangan cuma baca saja gitu, tapi kali-kali dengan terjemahannya, oh gini, oh gitu. Ya Allah rahimakumullah. Wallahu a'lam bishawab. Itu diantaranya. Jadi untuk yang Qarun yang Anda tahu, ya itu mah betul-betul kisah yang Allah ungkap dalam Al-Quran. Jadi kebenarannya iya. Barakallahu fikum. Cukup Pak? Ayam.
Lebih baik mana antara gimana? Gimana pertanyaannya, ulangi. Infak sedekah lebih baik? Kita meminjam diri atau meminjamkan seseorang yang lagi Oh, lebih baik infak atau lebih baik meminjamkan ke orang gitu? Oh, lebih baik infak atau lebih baik meminjamkan ke orang? Iya. Wallahualam, saya pribadi mohon maaf ya, belum menemukan keterangan yang lebih baik meminjamkan. Saya pribadi belum menemukan. Wallahualam. Mungkin nanti Bapak bisa menyampaikan hadisnya Jadi menginfakkan lebih baik dari meminjamkan, saya belum menemukan keterangan itu. Hanya saja, masing-masing dari perbuatan ini punya keutamaan. Menginfakkan punya keutamaan, meminjamkan juga punya keutamaan. Apa keutamaan meminjamkan? Nabi mengatakan man yassara ala muqsirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang kesulitan, sebagian mengartikan barang siapa yang meminjamkan kepada orang yang butuh untuk hutangan, maka Allah bakal mudahkan setiap urusannya dunia dan akhirat. Keutamaan meminjamkan. Untuk membantu itu lebih luar biasa lagi. Jangankan membantu dengan uang, Pak. Nabi mengatakan idkhalus surur fi qalbil mu'min min ahabbil a'mali ilallah. Rasul pernah ditanya, ya Rasul, perbuatan apa yang paling Allah cintai? Nabi mengatakan, ketika Anda mampu menghadirkan kebahagiaan di hati seorang yang beriman. Kan kalau ngasih ngebahagiain nggak, Pak? Kalau minjemin kan dia akan berpikir, gimana saya balikinya. Di sisi ini ada kelebihan, tapi si yang lain ini juga punya kelebihan gitu. Tinggal mungkin nanti kitanya, kira-kira kita lebih mampu yang mana gitu, Pak. Karena ada orang yang punya kemampuan memberikan tetapi hatinya belum siap, akhirnya meminjamkan. Ada yang begitu. Ada orang yang tidak mampu dia meminjamkan tapi dia berani memberikan. Ada yang begitu. Ada kan? Ada. Dan gak sedikit orang-orang hebat seperti ini. Semoga Allah merahmati mereka. Gak sedikit. Jadi masing-masing punya keutamaan. Di keutamaan yang lain, orang yang meminjamkan kepada orang lain, itu nanti ada keterangan lagi, Pak. Selama hutangnya belum dibayar, maka setiap hari dia akan dapat pahala sebanyak hutangan. Bapak minjemin 2 juta nih. Untuk 2 bulan. Selama 2 bulan, Pak. Soal biasa tuh pahala ngalir, Pak. Kalau dibebasin nanti pas sebelum 2 bulan atau pas tanggal 2 bulannya, lebih hebat lagi ganjarannya. Sebagaimana Anda telah menghilangkan atau menghapuskan hutang seseorang, maka nanti ada hadis menyebutkan saya pun menghapuskan dosa-dosa Anda. Keutamaannya. Jadi masing-masing punya keistimewaan, punya keutamaan. Tinggal mungkin nanti kitanya mau mendudukan kita di posisi yang mana gitu. Ya, itu yang Anda pahami. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Cukup, Pak? Ada lagi? Mudah-mudahan cukup. Oh, gimana, Pak? Jadi dalam teks itu Bapak tulis di situ surat Luqman. Gimana, Pak? Surat Luqman ayat 33. Oh iya. Saya nggak hafal, tapi saya ingat bahwa Quran itu yang menurunkan Allah. Iya. Allah juga yang menjaga. Iya. Jadi dalam pengertian saya, satu huruf itu tidak boleh berubah. Oh gitu. Sengaja atau tidak sengaja. Oh, saya salah nulis. Sebentar ya. Ayat 33-nya, Pak. Iya, bentar, maaf ya. Harusnya tertulis wa. Oh, harusnya wa. Iya. Afwan. Wa yadurunakum billahi dzurur. Tadi Bapak tulis di situ salah. Oh iya, salah. Sebentar. Jadi walaupun satu huruf betul, Pak? Iya, Pak. Iya. Sebentar, Pak. Oke, siap. Ya. Wa yadurunakum billahi dzurur. Gitu kan?
Yang sebelumnya coba Pak. Ayat maksudnya ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi Awwaladihi wala mauludun huwa jazin. Iya. Iya. Kemudian betul. Saya salah lihat berarti. Iya. Jadi di situ terakhirnya dunia Pak ya. Iya, saya mengutip kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya enggak lengkap seluruh ayatnya sampai ke akhir. Iya. Ya, saya mengutip kalimat fala. Ya. Barakallahu fiik. Terima kasih Pak. Jazakallahu khairan. Gimana Mas? Jangan yang susah Mas. Ketika hati kita berzikir namun kemudian hati kita lalai, apakah zikir kita diterima? Zikir kita akan diterima Mas, insya Allah. Hanya saja pahala yang diberikan sesuai dengan kadar kehusyuannya, tingkat kehusyuannya. Seperti sholat. Sholat kan juga bagian dari zikir kepada Allah. Dan Nabi mengatakan ada orang yang bersholat cuma dapat sepertiganya, dapat 1/10-nya, dapat setengahnya, ada yang dapat full. Dan itu tergantung dengan kualitas kehusyuan. Zikir juga sama. Makanya hati-hati bagi sebagian orang yang terkadang sering berzikir kepada Allah, menyebutnya, padahal zikirnya nggak terkesan zikir gitu Pak. Ya, mohon maaf sebelumnya yang suka ada yang kadang sebelum pengajian itu kan terkesannya zikir dengan menyebut bacaan tertentu dan segala macam, tetapi ya gitu, kayak kadang kalau dilihat sambil ngobrol, kadang kalau dilihat sambil apa gitu, kadang sambil dilihat sambil main apa gitu. Ini pun hal yang kurang bijaksana gitu. Kalau mau zikir aja fokus. Gimana bisa dipahami nggak maksudnya? Jadi insya Allah tetap akan diterima, ya. Malah sholat yang tidak khusyuk pun diterima sama Allah. Cuma nanti kalau hari kiamat dibalikin lagi. Ada kan dalam sebuah hadis ada orang yang sholat 30 tahun lamanya, tapi kalau hari kiamat catatan amalnya diremuk-remuk gitu, diremes-remes, dilemparkan ke mukanya, nih sholat Anda. Diterima dulu tapi dibalikin. Zikir juga demikian. Cuman tingkat kehusyuan yang kita miliki itu akan berpengaruh terkait pahalanya. Sebesar apa, segede apa, kemudian itu. Maka jadi diusahakan, tetap usahakan. Kalau mau berzikir, cari tempat yang betul-betul maksimal untuk kita bisa fokus. Kalau mau zikir kepada Allah sendiri, tolong jangan bawa handphone, Pak. Kalau sudah bawa handphone, udah setan pasti bakal ganggu, Pak. Dan ini sudah banyak terbukti, gara-gara ini semua kita kacau. Tapi hebatnya kita walaupun tahu tetap aja dipegang gitu. Berapa banyak di antara kita yang ketika bangun malam tidak mencari handphone? Pas bangun malam ada yang tidak cari handphone, Pak. Kebanyakan yang cari handphone dulu sebelum yang lain. Tapi ketika kebaikan hilang, yang lain telat dan segala macam, wah kayaknya itu nggak ada masalah. Tetapi kalau ini kemudian ketinggalan, wah udah celaka. Ini kan udah mulai nggak tahu nih, apa kita udah menyembah ini atau tidak nih, menuhankan ini apa tidak gitu. Ya alhamdulillah. Banyak yang kemudian ketika iktikaf orang-orang sambil bawa handphone gitu. Betul, di depannya Quran, di sampingnya handphone, baca Quran 2 menit, ada SMS, WA, ini buka WA. Baru 2 menit buka WA 1,5 jam, Pak. Minimal setengah jam, nyimpen lagi, baca lagi 2 menit, ada WA lagi. Setengah jam lagi. Ada tetap kebaikan dari baca 2 menit Qur'annya. Dalam sebuah hadis Nabi pernah mengatakan, mau nggak diantara kalian berangkat dari rumahnya ke sebuah tempat, pas pulang bawa unta-unta yang gede, mau nggak? Nabi ngomong gitu, mau nggak kalau kalian nih dari rumah kalian keluar, pas pulang bawa unta-unta yang gede gitu? Wih banget, mau Rasul, mau gitu.
Habib mengatakan, setiap dari kalian yang baca Quran 1 ayat, maka itu seperti orang yang bawa pulang 1 ekor unta. Malah lebih baik daripada itu. Yang dia baca 2 ayat, dia seperti orang yang pulang bawa 2 ekor unta, lebih besar daripada itu malah. Yang 3 ayat juga demikian. Maka makin banyak ayat, makin banyak kebaikan yang dibawa pulang. Tetap ada kebaikan, namun itu tadi. Kebaikan yang banyak ini bisa jadi tidak bisa menandingi kelalaian yang setengah jam dari sini, Pak. Bisa jadi gitu. Karena ketika buka WA atau apa mungkin tidak tanpa disadari datang hal yang lain, kemudian makin fokus dalam hal yang lain ini, padahal itu hal yang terlarang kan bisa saja begitu. Walaupun di masjid, karena nggak ada yang lihat kan, merasa nggak ada yang lihat gitu. Kan berapa banyak pernah lihat Pak ada orang di masjid istirahat main ini apa Shopee gitu, online shop dan segala macam, atau main game, kan banyak yang begitu. Ya Allah, Allahul musta'an. Allahul musta'an. Itu barangkali. Insya Allah tetap akan dapat kebaikan dari apa yang kita sebutkan, apa yang kemudian kita lantunkan dan zikir kepada Allah. Cuman kebaikan yang bakal Allah berikan sebagai balasannya itu tergantung dengan tingkat kehusyuannya. Makin besar khusyuknya, makin besar kebaikan. Berkurang khusyuknya, akan berkurang juga kebaikan. Wallahul musta'an. Cukup Pak? Oh ada? Gimana Pak? Itu biasanya ya apa menyalahkan kita ya, kan kita juga menyadari dalam hal tersebut ya. Jadi ada doa yang dari Nabi SAW yang dibacakan untuk kita untuk berlindung dari kalian yang punya sebesar. Apakah ada doa yang dianjurkan Nabi untuk berlindung dari dunia gitu? Ada doa yang ini Pak. Allahumma la taj'al musibatina fi dinina wa la taj'al akbar hammina wa la taj'al dunya akbar hammina. Ada yang hafal itu enggak Pak? Sebentar saya cek hadisnya, takut saya salah. Yang ya Allah, jangan kau jadikan fitnah yang menimpaku itu berkenaan dengan keimananku, berkenaan dengan agamaku. Dan jangan kau jadikan dunia sebagai tujuan dari hidup dan ilmu yang kumiliki. Ada yang pernah dengar itu enggak? Belum pernah dengar itu? La taj'alid dunya akbar hammina. Salah. La taj'alid dunya akbar hammina. Taib. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama min majlisin, Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau bubar dari satu perkumpulan, maka di antara doa yang beliau katakan adalah Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika. Ya Allah, berikan kepada kami rasa takut kepadamu yang bisa mencegah kami dari berbuat maksiat kepadamu. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, dan berikan kami rasa takut yang bisa mengantarkan kami untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan sehingga tercapai surga Engkau. Kemudian wa minal yaqini ma tahunu bihi alaina musibatad dunya, sampai nanti kemudian di ujung ada kalimat wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Jangan kau jadikan musibah yang menimpa kami berkenaan dengan keimanan kami, dan jangan kau jadikan dunia sebagai tujuan hidup kami atau hal yang sangat fokus untuk kami, yang memalingkan semua perhatian kami gitu. Dan juga jangan sampai itu menjadi puncak keilmuan yang kami miliki. Ini doa yang pernah Rasul katakan. Di hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan hadisnya hasan, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Nanti kita kirim ke grup ya. Atau enggak perlu, langsung hafal. Saya kirim hari ini, takut lupa lah. Ya. Tapi tanpa terjemah enggak apa-apa ya. Hadisnya dari Ibnu Umar.
Sebentar. Ini teh grup di grup Tahsin aja ya. Di grup Tahsin. Sip. Kalau bisa kelihatan langsung? Ada nyampe Pak? Ada. Nah, saya bacakan hadisnya untuk lebih jelasnya. Adi bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, semoga Allah memberikan keridhaan kepada beliau. Qala, beliau mengatakan, qallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min majlisin hatta yad'u biha ula'id da'awati li ashabihi. Tidaklah Nabi meninggalkan satu majlis selain beliau berdoa dulu untuk para sahabatnya dengan doa berikut, yaitu Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu alwaritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamana. Ini doanya. Apa? Jangan dipalingkan. Iya. Yang kalimatnya wala tusallit. Tusallit itu adalah jangan sampai orang yang enggak sayang sama kami menguasai kami, Pak. Wala tusallit alaina man la yarhamuna. Jangan kau jadikan orang-orang yang enggak sayang sama kami untuk memimpin kami. Atau meminta agar tidak dijadikan orang-orang zalim sebagai pemimpin. Nanti kaitannya dengan meminta agar dijadikan orang-orang bertakwa sebagai pemimpin. Waja'alna lil muttaqina imama. Tusallit itu menguasai. Tusallit, sallato yusallitu. Pernah dengar kalimat sultan? Sultan. Nah, itu dari bahasa itu. Sultan itu bahasa Arab, sultan asalnya. Sallato yusallitu, tusallit. Ya Allah, sultan kan menguasai gitu. Jangan jadikan sultan kami orang yang gak sayang sama kami, gitulah mungkin sederhananya. Ya Allah, cukup Pak? Oh masih ada, silakan. Mungkin nanti permohonan ya untuk kajian dibacakan. Amin Pak. Insyaallah. Saya cuma suka pakai ujungnya, sekarang harus menghafal semuanya. Alhamdulillah Pak, semangat kita menghafal insyaallah. Saya baru nemuinya, soalnya bukan nemuinya, memang yang sering dibaca itu yang pas bagian belakang Pak. Dari kalimat wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablaghu. Ini sering dibacakan juga di beberapa, biasanya di majelis-majelis umum ya, di kajian-kajian umum gitu. Nanti insyaallah kita bacakan, kita seringkan, dan mudah-mudahan jadi wasilah juga untuk kemudian Allah melindungi kita dari fitnah dunia. Atau juga kemudian fitnah dunia itu bisa dengan doa yang sering kita ucapkan ketika sholat di akhir sebelum salam, yang ada kalimat wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Itu pun bisa. Itu kan di sholat. Bolehkah dibaca di luar sholat? Ya boleh, nggak ada masalah, silakan. Doa-doa yang kemudian dianjurkan dibaca di dalam sholat boleh juga kita ucapkan di luar sholat. Yang penting kita paham maknanya. Jangan sampai kita baca doa tapi nggak paham maknanya. Karena banyak yang seperti itu, ya. Banyak orang yang berdoa tapi nggak ngerti isi doanya apa gitu. Zaman Nabi kan kita pernah menyampaikan, dulu ada seorang sahabat yang sakit dijenguk sama Nabi, kemudian Nabi mengatakan, kamu gak berdoa sama Allah karena melihat kondisinya kurus kering, cuma tulang doang gitu. Dia mengatakan, Rasul, saya berdoa kepada Allah. Apa doanya kata Nabi? Dia mengatakan, Allahumma in kunta mu'adziban bi fil akhirati fa'ajilhu li fid dunya. Ya Allah, kalau seandainya engkau berkehendak untuk menyiksa saya di akhirat nanti, maka tolong jangan sekarang aja, dahulukan di dunia. Itu doanya Pak.
Doa yang menurut kita mungkin baik, Pak. Minta agar siksaan didahulukan, di akhirat kita dapat siksa gitu. Baik kan? Baik Pak itu. Tapi kata Nabi enggak begitu. Nabi mengatakan wallahi lan tuti, kamu enggak akan mampu. Menahan itu enggak akan mampu. Ya orang satu tetes buah zakum netes di dunia kata Nabi ke lautan itu semua makhluk akan mati. Ini minta ditarik semua ke sini, Pak. Ya bukan cuma dia yang celaka, kita pun bisa celaka gara-gara itu. Nabi mengatakan wallahi lan tuti, mau enggak kuajarkan dengan yang lebih baik daripada itu? Apa Nabi mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian dikatakan dia ulang-ulang doa tersebut sampai kemudian dia sembuh dari penyakitnya. Kenapa? Dia ngerti arti dari kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Paham maknanya, Pak. Kita cuman kadang pahamnya itu doa sapu jagat. Doa minta kaya, padahal bukan cuma itu. Itu doa itu doa lengkap, minta kesehatan, minta peluang-peluang kebaikan, kan di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah gitu. Makanya orang yang nggak paham doa ini ketika dapat peluang kebaikan merasa doanya nggak dikabul, karena di pahaman dia adalah kekayaan doang. Pahami begitu? Padahal nggak begitu. Di dalamnya minta kesehatan, maka ketika dikasih sehat itu udah dikabulkan sama Allah nih permintaannya. Cuma karena dia nggak paham, makanya dia merasa kok Allah nggak ngabulin permintaan saya. Ini makanya perlu paham, perlu ngerti terkait doa yang kita ucapkan. Cukup? Selesai Pak ya? Jam 8 atau masih mau lanjut? Jam 10? Kasihanlah. Mudah-mudahan bisa dipahami, Pak. Harapannya mudah-mudahan bisa dipahami. Cuman kita menyampaikan hal ini bukan ingin mengatakan berarti kalau gitu nggak boleh sibuk dong, bukan itu. Nggak boleh bekerja dong, bukan itu. Nggak boleh kaya dong, bukan itu. Bukan, kita nggak mengatakan begitu. Kita hanya ingin mengatakan setiap langkah yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini usahakan setiap langkahnya mendatangkan kebaikan, gitu. Kita ingin mengatakan setiap langkah yang kita lakukan tolong pastikan itu langkah minimalnya tidak mendatangkan azab Allah. Minimalnya enggak mendatangkan murka Allah dan minimalnya tidak melalaikan dari zikir kepada Allah. Karena tujuan hidup kita Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka jangan sampai tujuan ini kemudian terlalaikan gara-gara perbuatan kita yang masih bisa ditinggalkan untuk ini gitu. Itu tujuannya, Pak. Sekali lagi bukan untuk mengatakan udah jangan kerja, bukan itu, bukan. Bukan, ya udah nggak boleh kaya, bukan itu, bukan. Silakan mau punya kekayaan sebesar Nabi Sulaiman pun silakan, walaupun nggak akan pernah mungkin. Karena itu doa Nabi Sulaiman, Pak. Berikan aku kekayaan yang tidak pernah diberikan orang sebelumku dan tidak akan diberikan orang setelah aku. Jadi nggak akan ada orang yang lebih kaya dari Nabi Sulaiman. Jadi kalaupun kemudian bisa, gitu, silakan. Tapi tolong gunakan itu untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Gunakan itu untuk jangan sampai melalaikan dari zikir kepada Allah. Sekarang banyak mulai muncul hobi-hobi baru, Pak, yang semuanya hampir melalaikan kepada Allah. Jadi mulai hobi melihara burung, punten ya. Punten. Bukan nggak boleh, silahkan. Tapi tadi kaidahnya jangan sampai kewajiban terlalaikan. Itu kaidahnya, silahkan. Mau ngurus burung, serigala, silakan saja. Yang penting bisa diurus gitu. Yang penting jangan sampai mati gara-gara kita nggak ngasih makan lupa, kemudian dia terkapar gitu. Itu bisa bahaya kalau gitu. Silakan. Mau kemudian hobi mancing juga mangga. Ya, tapi jangan sampai ada kewajiban yang terabaikan. Ada yang kasus mancing mulu, istri nggak dikasih nafkah. Ada kasus begini, Pak. Istri marah-marah di rumah, Pak. Nggak boleh terjadi. Orang muslim tidak seperti ini. Kita pernah menyampaikan bahwasanya bukti keislaman seseorang dan keimanan seorang itu adalah kebaikan yang dia lakukan pertama kali mesti diberikan kepada keluarga. Nabi mengatakan khairukum li ahlihi. Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik sama keluarganya. Ini orang terbaik dan orang yang paling baik sama keluarganya. Berarti kewajiban yang keluarga lebih dulu didahulukan dibandingkan kepada yang lain. Maka hati-hati. Boleh silakan punya hobi apalah.
touring lah, apalah silakan, tapi awas jangan sampai ada kewajiban yang lebih penting daripada itu terlalaikan. Itu Pak, kewajiban kepada Allah. Tadi wa iqamis shalat kan zikrullah kan itu kalimatnya Pak. Masih ingat tadi kalimatnya? Apa tadi? Oh ini ya. Nah ini rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalat wa ita'iz zakat. Tidak melalaikan dari zikir kepada Allah, dari mengerjakan sholat, ita'iz zakat, menunaikan zakat, minimal itulah gitu. Minimal gitu. Itu enggak terlalaikan. Ya Allah. Apalagi kalau kita melihat sejarah para sahabat, banyak para sahabat yang kaya, para sahabat, tapi semuanya memanfaatkan kekayaan mereka untuk meningkatkan takwanya kepada Allah. Itu yang patut kita tiru dan harus kita contoh. Ya, ya Allah. Ini barangkali yang bisa Anda sampaikan di kesempatan malam ini. Mudah-mudahan sedikit ataupun banyak ada manfaat yang bisa diambil, ada hikmah yang bisa dipetik, ada pelajaran yang bisa kemudian menjadi motivasi untuk kita agar kita terus bisa berkomitmen. Maafwan, ini belum saya ganti ya gambarnya, mohon maaf Pak. Ini sebagian gambar masih ada aurat-aurat yang terlihat, saya baru ngeh. Jadi ngambil di program ininya tanpa merubah gambar, mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Saya baru ngeh, mohon maaf. Ala kulli hal, apa yang mudah-mudahan saya sampaikan barusan ada hikmah dan manfaat yang bisa diambil, dan mohon maaf kalau banyak hal yang kurang berkenan. Usinafsi wa iyyakum bitaqwallah. Saya wasiatkan dari saya pribadi dan rekan-rekan semua untuk terus meningkatkan takwa dan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sudah terbukti mereka orang-orang bertakwa dapat kemenangan, keutamaan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aqsim lana min khasyyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu alwaritha minna waj'al tha'rata ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamana wa la tusallit alaina man la yarhamana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.